Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Indonesia dan yang berada di luar negeri pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Dan alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Padepokan Putra Ronggolawe. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan saudaraku semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Dan alhamdulillah pada kali ini kita akan melanjutkan topik yang kemarin tentang Gunung Rinjani. Nanti kita akan lakukan proses mediumisasi. Kita coba cari tahu sejarah dari penguasa Gunung Rinjani atau Dewi Anjani seperti yang video yang kemarin. Dan untuk mempersingkat waktunya, kami mohon doanya saudaraku agar dalam proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan pun sampai selesai nanti. Sudah siap? Siap. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin kuruban desainnya Nurcahaya dan Nirwana, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator dari segala macam jin, syaitan, suruh iblis, cemburu, jin negatif yang ada di tubuhnya, seluruhnya tanpa terkecuali. Seluruhnya saya minta keluar dari tubuhnya mediator Allah. Dengan jin sang yang Nurcahaya dan Nirwana, tolong dibentengin tubuhnya mediator. Jangan sampai ada penyusup dari bangsa jin, setan, siluman, iblis satupun. Hanya yang saya maksud saja nanti yang bisa masuk. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang Nurcahaya dan Nirwana, saya minta salah satu penjaga gaib di Gunung Rinjani yang mengetahui dengan jelas tentang sejarah Gunung Rinjani dan Dewi Anjani, yang mengetahui dengan jelas, saya minta tertarik masuk dalam tubuhnya mediator di depan saya ini. Allah, masuk dengan sang yang Nurcahaya. Saya minta yang tertarik sinkron dengan tubuhnya mediator. Allah menguasai jasadnya mediator dengan penuh. Allah dengan izin sang yang Nurcahaya Nirwana, saya minta pita suara yang terbuka bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan lancar, dengan tegas. Allah izin sang yang Nurcahaya Nirwana, jika yang masuk ini penyusup, saya minta langsung meledak keluar dari tubuhnya mediator. Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa ini? Saya dipanggil ke sini. Belum muslim ini Anda ini. Apa itu? Oh, enggak apa-apa. Ya, kami mau tanya tentang Gunung Rinjani, tentang ratu gaibnya yaitu Dewi Anjani. Nanti yang sesuai Anda ketahui bisa Anda ceritakan.
dengan lisannya ucapan permohonan. Jika setiap perkataannya dia berbohong, otomatis tubuhnya langsung terpotong-potong. Allah otomatis bisa bicara dengan jelas, dengan lancar. Allah, silakan Anda ceritakan. Kalau Anda bohong, otomatis terpotong-potong tubuh Anda ini. Ingin apa? Anda tahu ada maksud apa? Kami dari jamaah atau santrinya Sang Hyang Nurcaya Nirwana. Barangkali Anda kenal dengan guru kami. Iya, saya tahu. Ya, kalau kenal silakan Anda ceritakan sesuai yang saya tanyakan tadi, bisa Anda ceritakan. Iya, memang di salah satu tempat gunung itu dulunya itu kerajaan dan juga sebagai istana. Dan junjungan kami Dewi Anjani itu junjungan kami dulu, junjungan kami sangatlah penting bagi kami semuanya, sehingga bangsa kami semuanya tunduk dan mematuhi aturan junjungan kami di salah satu kerajaan di tempat ataupun pedesaan juga bernama Anjani. Dengan berjalannya waktu, semakin lama, semakin banyak pasukan kami. Jadi pedesaan itu terpindah di sebelah gunung yang dinamakan gunung yang seperti istana itu. Gunung Rinjani. Gunung itu dulu bernama Gunung Anjani. Dulu namanya Gunung Anjani ya? Benar. Semakin berjalannya tahun, maka disebut Gunung Rinjani seperti sekarang. Dan Anda di sana sebagai apa, Mbak? Saya sebagai pengawal junjungan kami. Wujudnya apa ini Anda ini? Saya berwujud seperti apa yang saya mau. Berwujud raksasa bisa, seperti manusia juga bisa. Karena saya ditugaskan untuk membentengi di depan pintu gerbang ataupun menjaga. Dan untuk melihat tamu-tamu dari sisi gaib ataupun di dunia nyata. Banyak datang dari golongan gaib juga dunia nyata spiritual. Dan semuanya itu saya yang memberitahu aturan-aturannya. Sampai sekarang pun saya juga masih bertugas seperti itu. Ya terus
sekarang Ratu Anda itu siapa itu? Sekarang itu. Apa masih Dewi Anjani apa sudah? Tetap Dewi Anjani. Tapi junjungan kami sekarang lagi bertugas. Yang saya tahu itu junjungan kami lagi bertugas. Kalau yang dari mediator kemarin kan Dewi Anjani yang asli itu kan sudah kalah dalam perang itu. Nah terus yang sekarang itu Dewi Anjani yang siapa itu? Itu juga masih ada keturunan dari junjungan kami. Memang yang benar-benar junjungan kami memang kalah dalam peperangan. Dan yang sekarang itu ada yang menggantikannya. Kemarin itu kan kalau sesuai hasil mediator kemarin kan kalah perang dengan istilahnya seseorang yang membawa ajaran Islam. Nah, itu mengapa kok penguasanya kok bukan dari ajaran Islam tersebut itu? Kenapa itu, Yes? Kok tetap dari golongannya Dewi Anjani? Padahal kan kalah padahal. Biarpun kalah, kami tetap punya keyakinan. Karena ada pusaka yang paling istimewa itu masih tersimpan. Dan pusaka itu bukanlah pedang ataupun tombak, melainkan sebagai simbol untuk melihat bumi seisinya maupun langit. Semua itu ada di dalam itu. Oh, sampai seistimewa itu pusakanya itu, kalau boleh tahu namanya apa itu? Ya, bisa disebut cepo. Itu bisa dilihat dari situ, perputaran bumi ataupun langit. Tadi Anda sebut cepo, itu maksudnya cepo gimana itu? Seperti kaca yang bisa menimbulkan cahaya, bisa dilihat dari dalamnya situ. Berarti kayak kaca benggolo itu ya? Benar sekali. Itu pun yang memberikan juga orang-orang terdahulu. Kalau boleh tahu dulu ceritanya seperti apa ya? Kok bisa ada pusaka itu milik siapa, dari siapa? Kalau boleh tahu bisa Anda ceritakan. Dulu diberikan yang punya itu orang-orang yang ada di Kayangan. Para narayan yang memberikan itu diturunkan khususnya untuk junjungan kami Dewi Anjani. Itu berarti pusakanya Ratu Anda itu berarti ya? Benar sekali. Itu yang utama.
sesuai adat istiadat dan berjalan sampai sekarang. Karena itu sebagai simbol dari Sang Yang Widi, jadi kami tahu semuanya. Bahkan para spiritual pun juga percaya, rakyat pun juga percaya bahwa kehidupan itu yang memberi kehidupan Sang Yang Widi, terciptanya alam semesta itu juga Sang Yang Widi. Sehingga sembayangnya tidak pernah tertinggal. Itu semacam buah-buahan ataupun wewangian. Karena itu terbentuk rasa syukur atas kehidupan dari Sang Yang Widi. Tetapi manusia juga salah menggunakan berbagai ritual disesajikan untuk bangsa kami, karena mereka meminta harta, kekayaan. Jadi kami mengabulkan permintaan mereka. Sampai sekarang juga masih berjalan. Kembali ke pusaka yang tadi itu, kalau boleh tahu pusakanya namanya apa itu? Biar nanti penonton-penonton itu tahu pusaka yang dimaksud ini pusaka apa, biar jelas. Itu pusaka Capuk Mani. Bangsa manusia mengatakan Copo Mani. Oh, Copo Mani. Oh iya. Pernah dengar saya itu. Yang benar adalah Capuk Mani bangsa kami. Jadi bangsa manusia itu sebetulnya ingin mempunyai seperti itu, yaitu Copo Mani. Itu berarti dari para dewa ya itu berarti? Iya. Dari dulu itu ajaran yang tidak pernah menggunakan ataupun menyalahgunakan, karena semua itu ulah manusia sendiri. Melakukan ritual, meminta harta, kekayaan, bahkan untuk menundukkan kaum perempuan. Jadi terciptanya huru-hara itu salah manusianya sendiri. Melakukan perzinaan, melakukan hal yang tidak benar. Padahal dulu itu tidak diajarkan seperti itu. Berarti sesuai kepercayaan Anda itu dulu tidak diajarkan seperti itu berarti? Tidak ada ajaran seperti itu. Makanya sering terjadi huru-hara. Seperti gempa sering-seringan itu ulah manusia sendiri.
Kalau kembali ke topik sejarahnya tadi itu gimana itu yang setelah pusaka itu di cerita tersebut selain Dewi Anjani ada sosok-sosok lain yang terkenal lagi atau enggak itu? Apa Ada, masih ada, yaitu yang bernama Sugriwa dan Subali. berarti ada apa kisahnya Subali dan Sugriwa juga berarti ya? Ada. Bali itu yang menguasai itu dulunya Subali. Makanya bernama Pulau Bali itu ya? Makanya dinamakan Bali. Iya sih, posisinya kan dekat dengan Lombok, Gunung Rinjani. Iya. Dari situlah yang dinamakan Pulau Bali itu sesuai dengan namanya, Subali. Dan Subali dan Sugriwa itu di cerita tersebut apa ada hubungan darah dengan Dewi Anjani itu sesuai yang kamu ketahui? Benar sekali. Sugriwa, Subali, Dewi Anjani itu masih saudara. Di waktu itu bermain di dekat telaga Nirmala, terlepas itu tutupnya Sopumani jatuh di telaga dan Subali masuk ke dalamnya air itu juga. Subali, Sugriwa masuk. Setelah tubuhnya terkena air itu, mereka berubah wujudnya, bahkan tidak kenal saudaranya sendiri. Jadi mereka sempat bertarung ataupun berkelahi. Wujudnya berubah jadi apa setelah? Subali berwujud seperti kera. Sugriwa seperti raksasa. Dari situlah timbul perpecahan. Bahkan tidak kenal dengan saudaranya sendiri. Mereka bertiga berpencar. Tapi orang tuanya juga mencari. Setelah ketemu, orang tuanya tidak bisa menyembuhkan. Yang bernama Gotama itu bapaknya. Siapa? Gotama. Terus akhirnya cara sembuhnya gimana itu? Cara sembuhnya bagaimana, mereka tidak bisa sembuh tanpa seizin Sang Yang Widi. Makanya terpisah menjadi 3, yaitu Pulau Bali, Gunung Rinjani, dan menjadi pedesaan Anjani itu. Berarti punya wilayah sendiri-sendiri ya akhirnya. Iya.
yang lebih miris ataupun mengenaskan itu di Pulau Bali, juga di Gunung Rinjani. Kenapa itu mirisnya itu? Manusia banyak yang salah menggunakan, juga ingin mementingkan kehidupannya sendiri. Yang di Bali mencari kesenangan duniawi, senang-senang, berpoya-poya, itu yang di Pulau Bali. Makanya banyak orang-orang dari luar yang datang hanya menggunakan secuil kain. Perzinahan itu terjadi setiap harinya. Itu yang di Pulau Bali. Yang di Gunung Rinjani itu berbeda lagi. Banyak spiritual yang datang untuk meminta harta kekayaan, mendatangkan hal-hal yang tidak benar. Itu banyak yang meminta-minta itu, bukannya Anda tambah senang banyak orang seperti itu di Gunung Rinjani? Itu bukan golongan kami. Kalau yang itu kemarin mencari tumbal juga itu bukan golongan kami. Itu golongan dari luar. Kami tahu yang meminta tumbal itu ada sangkut pautnya dari manusianya sendiri yang bertempat di Gunung Rinjani. Dari bangsa kami tidak ada ajaran seperti itu. Berarti itu intinya tetap dari bangsa Anda, tapi yang sudah campur tangan dengan manusia gitu maksudnya? Benar sekali. Itu yang dilakukan dari luaran, bukan golongan kami. Bukan teman-teman Anda berarti? Bukan teman golongan kami. Yang saya lihat banyak sesaji-sesaji yang disuguhkan. Itu yang saya lihat. Dan permintaan itu adalah nyawa dari bangsa manusia sendiri. Prosesnya memang dilihat dengan kasat mata itu jatuh. Tapi sebenarnya bukan jatuh. Sengaja dilempar, dimasukkan untuk dijadikan tumbal. Tumbalnya itu memang orang tertentu atau semua, setiap orang bisa, maksudnya pilih-pilih atau gimana? Itu bukan sembarang manusia. Itu juga ada pilihan bagi yang bisa untuk dijadikan tumbal, itulah yang terbaik. Karena tumbal itu orang-orang yang benar-benar bisa dijadikan keistimewaan bagi kaum yang memintanya itu.
Dan itu juga ada batasan dari golongan kami. Bukan ikut campur dalam bangsa kami. Golongan kami tetap dari dulu tidak pernah diajarkan seperti itu. Barangkali Anda tahu, nah ini biar orang-orang yang mendaki itu aman atau terhindar dari seperti itu ada kiat-kiat khususnya harus gimana atau gimana, itu bisa Anda jelaskan? Iya. Boleh saja naik ataupun mendaki Gunung Rinjani. Itu kalau bisa janganlah dilakukan. Memang kalau mau mendaki Gunung Rinjani itu haruslah ada persiapan yang benar-benar matang. Sesuai petunjuk jalan. Dan itu pun ada batasan jalan ataupun larangan. Berarti tetap mengikuti aturan gitu ya? Iya. Karena di perjalanan pendakian itu ada jebakan dari sisi gaib. Jebakan itu adalah untuk memasukkan tombal. Berarti aslinya sesuai di peraturan sebenarnya memang sudah ada mengarahkan jangan sampai melewati batas-batas tertentu berarti ya? Benar sekali. Kalau sampai melewati batas, jangan salahkan yang memberi petunjuk jalan. Oke. Iya. Sudah jelas ini yang Anda sampaikan ini. Iya. Dari sisi sejarahnya tadi juga sudah Anda jelaskan, dan saya rasa sudah cukup saya hadirkan di sini. Silakan kalau Anda kembali. Iya. Maaf jika penjelasanku kurang. Karena saya juga bertugas sebagai bawahan. Dan saya mohon undur diri. Atau Anda bersedia ikut Muslim ini? Saya jadi bingung. Pasukan saya banyak yang menolak. Ya terserah Anda. Iya. Saya pamit undur diri. Ya silahkan. Seluruhnya keluar sampai bersih. Allah tidak bisa membawa rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Jaya Nirwan, saya minta seluruh ruh dan sukmanya mediator yang asli, saya minta seluruhnya kembali ke jasad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, bisa. Alhamdulillah saudaraku, untuk proses mediumisasinya tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan tadi kita menguak sisi sejarahnya dari Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani, asal muasal nama gunung tersebut yaitu dari
Dewi Anjani, jadi Gunung Rinjani. Dan dari video ini jangan dipercaya 100%, ini hanya hiburan atau pengetahuan saja dari sisi gaib. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Seperti yang mediatornya tadi bilang, boleh saja di suatu gunung, termasuk di Gunung Rinjani tersebut, kita mendaki itu boleh saja, yang penting kita ikuti aturan-aturan yang ada di gunung tersebut. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri mau jalan ke sana atau kemana, itu harus sesuai aturan-aturan dan harus mengikuti jangan sampai kita melanggar larangan-larangan yang ada di sana. Itu untuk keselamatan kita sendiri. Dan itu tadi yang disampaikan mediator serta sejarahnya tadi. Dan saya rasa cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.